Minimal nggak bayar. Tetap sakit. Iya, itu alasan banyak orang tuh kalau sendiri yang kasihan tuh kalau aku di praktek pas ICU. Jadi pas aku praktek di 2018, kan aku paling suka tuh jaga IGD sama ICU. Itu paling kasihan kalau misalkan orangnya stroke 2 minggu belum sadar tuh keluarganya nggak ada yang datang. Nah itu yang teman-teman kenapa kok akhirnya edukasinya ngegas. Jadi saat itu aku belum ngegas tuh masih gold standar. Jadi aku di rumah sakit UGM itu selalu kebagian kan di kegawat dauratan kalau nggak IGD ICU. Nah kalau pasien stroke itu kan dia nggak sadar, koma kan nah dia tuh tunggu sadarnya dulu. Nah itu biasanya keluarga di luar. Nah tapi kadang ada orang yang anaknya udah di luar negeri, ini di mana tuh nggak pulang, jarang pulang. Jadi ya dia dibiarin sendiri di situ. Nah itulah alasan, bayangin lu punya uang, tapi pas sekarat lu sendiri. Gimana nih? Gue denger tuh. Itu tuh. Jadi event temenmu itu nanti endingnya teman terbaik, karena tuh aku udah melihat orang sakaratul maut tuh bintangku tuh pokoknya kalau di rumah sakit bintangku 18. Apa itu, Dok? Jadi artinya aku pernah berhadapan langsung sama 18 pasien sampai sakaratul maut, sampai meninggal, sampai wafat. Nah itu rata-rata paling nggak enak tuh adalah kalau di sakaratulnya tuh nggak ada yang nemenin. Jadi yang nemenin ya kita, dokter dan perawat. Itu alasan kalau aku bilang memang temen tuh berguna, teman baik. Cuman di saat-saat tertentu tuh akhirnya ya ketika wafat mereka datang terus sedih, dikubur, dah ketawa lagi, story lagi. Yang paling kehilangan tuh keluarga. Nah kalau kau nggak punya keluarga itu yang repot. Lu orang story sih gue tonjok ini. Gue orang pertama story gue. Gue orang pertama. Pasti lah, tapi kan harus. Itu sebenarnya nggak ini sih, lebih ke kan si netizen tuh, si follower lu kan pengen bisa nggak kasih kan, kita udah sumuran tuh alasan kenapa kok akhirnya aku edukasi yang ngegas, karena di ICU itu banyak orang yang akhirnya orang tua itu anaknya disuruh pulang aja nggak mau untuk pas jadi sekarat tuh, ke sekarat bener-bener sakaratul. Biasa kalau sakaratul dokter tuh akan memberitahu keluarga kayak ini dalam kondisi seperti ini keluarga bisa ngumpul kak. Nah keluarganya itu susah buat ngumpul. Jadi pas sudah wafat saat-saat terakhir keluarga baru datang. Wah udah itu nggak sekali 2 kali gitu. Jadi ya itu akhirnya ngegas itu minimal apa namanya kalau dengan olahraga atau dengan itu setidaknya gaya hidupnya diimbangi, jadi punya teman baik atau apapun. Jadi kalau kenapa-napa sakaratul tuh saling backup. Kok jadi melo gini coy? Enggak, soalnya bahas kematian tuh aku nggak pernah tabu mbak sekarang semenjak itu. Karena udah biasa. Iya, karena udah biasa. Jadi kematian tuh pasti cuma terjadi sekali. Cuman karena kita itu memandang kematian itu kayak tabu, jadi akhirnya kita malas bahas kematian. Jadi kayak ada orang tuh olahraga, temanku atletis tuh. Tapi amit-amit kena insiden musibah. Ada yang ketabrak tronton, ada yang ketabrak tergandeng. Nah itu kan kita ada aja Tabrak taksi. tapi kita nggak tahu kan tabrak taksi. Itu teman saya. Selamat tapi taksi. ya. Selamat ya. Selamat. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Cuman ya itu kita nggak bisa cegah. Jadi sebagai seorang dokter aku nerima konsulnya. Jadi aku jawab sesuai ini, aku jawab sebagai seorang Dokter. kesehatannya ya. Ya. Moga. Iya. Mantep nih. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Soalnya disclaimer dulu karena pasti nanti ada yang goreng nih. Ih, dokter kok menyuruh apa? Pasti gitu. Soalnya kan maksudnya pasti ada aja pasien yang nanya begini gitu. Pasti. Kan. Nah, kamu tanya gimana? Nah, kan berarti dokter bilang dokter punya temen tuh alkoholik nih minum Iya, nih. iya. Sehari 3 botol. Dua, 3 botol. Aku nggak bohong itu. Aku sih nggak nyampe segitu dok. Tapi kalau kayak gitu, dokter kan punya temen tuh half marathon juga kenceng tuh. Iya. Itu dampaknya gimana dok? Ya, ini seru nih ditanya nih. Jadi aku tuh lebih concern alkohol sebenarnya daripada rokok ya. Jadi rokok dan alkohol dan gula itu seimbang. Cuman tapi ada pembedanya. Gula itu diproses sama pankreas. Jadi ini buat teman-teman nih, kalau ada yang protes, kenapa kok gula berbahaya, dianggap berbahaya, rokok dianggap berbahaya, tapi rokok diedukasi bahaya banget, gula enggak. Karena gula itu bisa diproses sama organ namanya pankreas. Jadi yang ngebuat Steve Jobs wafat kanker pankreas. Yang kedua, alkohol itu bisa diolah sama si hati. Oke ya. Lemak itu diolah sama empedu. Oke. Rokok tuh nggak bisa diolah sama apapun. Nyangkut ya. Jadi pure apes-apesan genetik apa enggak? Nah, terus kalau kita bahas alkohol,
Jadi tubuh itu ternyata sudah punya mekanisme, nggak tahu dari penciptanya gimana, kayaknya bisa memperhitungkan ada potensi alkohol masuk. Jadi ketika alkohol masuk, dia tuh bisa dipecah, diolah. Dan ada batasannya. Ketika dia sudah mulai hangover, itu artinya batas kadar alkohol di darah sudah terlalu meningkat. Jadi tubuh mengkompensasi dengan cara pipis. Oke ya, makanya kalau habis pipis, kamu kayak sadar lagi. Clear ya? Karena itu mekanisme tubuh. Dia, wah ini udah pengen pipis banget tuh. Itu artinya tubuh tuh gimana caranya si alkohol ini keluar, makanya pipis. Terbuang. Ya, kalau sampai dia muntah atau jackpot, itu artinya kamu nggak pipis, terus alkoholnya telat untuk diolah. Jadi kelamaan di lambung. Oh, nggak sempat diolah, dia keluar. Iya, makanya kalau buat peminum, aku nyaranin jangan dicampur antara rokok sama alkohol. Hah? Karena itu ngebuat lambung cepet penuh. Aku minum nggak pernah muntah. Ya makanya, ini jangan kau dulu. Mungkin Nggak, tapi pengecualian. sama, oke nggak pernah muntah kita. Iya. Rokokmu banyak. Nggak ngerokok. Vape tuh. Ya, intinya Ya, kalau terlalu nikotin. dicampur, orang yang sering jackpot itu rata-rata karena dia nyampur. Jadi alkoholnya dibuat penuh. Jadi bukan minum tok, tapi minum dicampur cemilan, campur rokok. Wow, alkoholnya penuh. Buek. Oh. Paham kan maksudnya? Banyak yang Ini masuk alasan, intinya. ini kan bukan untuk ini kenapa menerangkan jackpot. Iya. Nah, terus itu penjelasannya dulu. Nah, terus kenapa kok orang yang temanku ini masih bisa lari kenceng? Sama, karena alkohol tuh kalorinya gede. Alkohol tuh kayak bir, itu kalorinya gede banget. Itu alasan kalau dia nggak pernah bergerak, alkoholnya disimpan di perut. Namanya alkohol abdomen, alkohol stoma. Jadi kalau dia terlalu sering mabuk tuh perutnya gendut, tapi gendutnya ke samping, Pak. Oke. Bukan depan. Samping ini loh. Karena lemaknya tuh di sekitar hati semua. Karena tuh kalori. Depan aja. Alkohol tuh gede banget kalorinya. Alkohol tuh gede banget. Nah, Tidak peduli apapun alkoholnya, jenisnya. paling tinggi bir. Oke. Bir tuh alkoholnya paling tinggi. Yang paling rendah tuh kalorinya tequila. Gila. 15, 19. Bukan seakan-akan kayak itu bang. Itu bang. Nah, ini kan aku disclaimer. Ini pasti kalau digoreng, Dokter Tirta mendukung orang Iya, minum iya, tequila dong. Nah, pasti kan. Disclaimer dulu. Disclaimer itu kalau ditanya orang, kalau orang tanya ke aku pasti bilang bir tuh tinggi banget kalorinya. Tequila lebih rendah. Makanya industri alkohol di Amerika Serikat lagi booming kan tequila. Tequila itu. Karena low kalori. Jadi di Amerika Serikat Western tuh lagi seneng yang low kalori. Nah, orang yang lari itu kan ngabisin kalori. Itu. Makanya si temanku itu menggunakan logika awam, wah kalau aku minum alkohol banyak, aku lari aja yang banyak. Oke. Makanya kenceng. Cuman yang bahaya adalah ketika fungsi hatinya menurun. Nah, ketika kita tua, fungsi hati itu turun. Jadi ya, kamu masih 20 nggak apa-apa. Tapi harus berhenti nih dok, alkoholnya. Kurangin. Kurang antara kamu cari yang memang tidak dicampur. Sebahaya alkohol itu kalau kamu campur-campur, karena kan kita nggak tahu merek-merek itu kadarnya persennya Oke. berapa. Itu. Jadi kalau udah sama satu ya satu aja. Jangan di mix tetap bengek. Kayak contoh aku nggak bisa nyebut brand. Kamu minum terus di mix. Iya, Mixernya itu kan gula. Iya. Gula tambah. Nah itu yang nyebabin jadi enak. Jadi biasain kalau aku tanya orang, kamu nggak bisa berhenti ya? Ya hindari alkohol yang gulanya banyak. Satu, kedua, mulai cari alkohol jangan dicampur-campur. Ketiga, puasa alkohol. Jadi kamu closing dose kayak contoh dulu satu botol ini cuma 3-4. Kalau kamu udah pure sloppy kan cepet hangover. Lama-lama kan kamu terkendali terus. Kalau di luar negeri, terlepas dari agama yang kuanut, di luar negeri itu disarankan maksimal 2-4 slot. Hah? Kalau mau sangat aman. Kalau mau aman. Iya, 2 slot. 1, 2, 3, 4 itu udah langsung pipis. Kalau sebotol pun sebenarnya orang masih bisa hidup-hidup aja. Yang bahaya tuh kalau etanol, alkohol oplos. Itu soalnya bukan alkohol yang layak diminum. Etanol ya. Yang buat kedokteran itu dah. Iya, itu. Nah, kalau kenapa kok orang barat suka banget alkohol? Karena dia musim keempat, musim dingin. Jadi di musim dingin, tubuh tuh butuh energi untuk mendinginkan badan. Oh iya. Jadi energinya kalori hilang banyak. Kamu makan sebaya apapun akan rentan kedinginan terus. Maka orang western yang semakin dekat dengan kutub itu alkoholik semua. Karena ngebuat badan jadi hangat, energi terus keluar. Tanpa perlu ngapa-ngapain energi keluar karena tubuh butuh. Iya. butuh Jadi ketika hangat. kita kedinginan, energi tubuh tuh keluar untuk menghangatkan badan. Sama kayak ketika kepanasan, energi tubuh keluar untuk dinginin. Nah itu yang teman-teman di sini tuh rata-rata tanya, wah kalau saya olahraga di tempat dingin nggak keringetan? Enggak, tetap aja energimu malah olahraga di dingin tuh lebih berat daripada di panas karena energimu kali 2. Makanya di barat pada minum itu semua. Di sini rata-rata nis kan, ada yang koktail. Makanya kalau kamu sadar semakin orang tua,
Dulunya dia murnian, campur-campur, semakin tua semakin koktail ya. Tua-tua jadi koktail, cuman ngelons doang, minum sendiri, ngeracik sendiri, ya kayak gitu. Karena fungsi hatinya turun. Nah kalau temanku ini, kenapa aku nasihatin terus? Karena dia terus selama bertahun-tahun. Nah itu nanti yang bahaya umur 40 ke atas. Tiba-tiba fungsi hatinya jeret gitu. Jadi sekali rusak terus. Terus dok, apakah yang Ini kamu kayak mahasiswa ya, kamu menyiapkan pertanyaan. enggak. Karena emang banyak Karena dia memang alkoholik. enggak, karena memang banyak pertanyaan sama dokter. Oh, Kalau misalnya apa yang dilakukan sekarang ini apakah berdampak? Iya. Nanti berdampak ya? iya. Itu di usia 50-an. Tapi ada genetik, jadi kemungkinan, jadi gini ya, kalau aku melihat, ini kan terlepas dari sejawat yang lain edukasi ya. Sejawatku tuh ada edukasi yang saklek, hitam putih. Kayak Pak Boyke itu saklek, kayak contoh, ya rokok tuh bla 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 bla. Cuman nikotin tuh adiktif. Untuk menghentikan nikotin tuh tidak bisa disuruh orang. Harus dari niat diri sendiri. Jadi kalau dirimu dari niat nggak bisa berhenti, ya dia nggak akan pernah berhenti. Mau ada dokter ngomong sebaya apapun. Nah, setelah kita jaga di IGD, matinya manusia kalau normal ya. Normal itu maksudnya bukan karena musibah, bencana alam, kecelakaan. Itu karena kerusakan jantung, otak, hati, ginjal. Dah. Nggak jauh-jauh dari itu. Iya, kayak kalau mobil ya, pistonnya jeblok, ring pistonnya hancur, atau pembuangannya hancur, radiator pecah, nggak jauh dari itu, kaki-kaki hancur. Nah sama, manusia tuh matinya nggak jauh dari 4 ini. Iya. Nah, apa yang kamu lakuin selama muda, kalau kamu nggak punya genetik yang ketahanannya kuat, ya kamu akan menjadi orang biasa-biasa aja yang matinya di antara berempat itu. Oke, dok, ada lagi pertanyaan. Tapi ada nggak kompensasinya kalau misalnya dengan kalau misalnya orang konsumsi alkohol itu kan biasanya akan terjadi pada umur 50 itu kan adalah pengerasan hati. Betul, ya, dok? betul. Kalau misalnya diimbangi nih dengan memakan serat yang cukup, makan brokoli, makan sayur, makan buah. Nah, itu ya dilakuin sama orang barat. Makanya kan ini disclaimer kan. Kalau aku sebagai pasien, terus aku tanya, kamu tanya aku sebagai dokter atau aku selalu tanya ke pasienku, kamu tanya sebagai pandanganku dokter atau influencer kesehatan atau kamu tanya sebagai pribadi Tirta. Kalau pribadi Tirta tak jawab suruh stop. Oke. Tak suruh stop. Kalaupun nggak bisa ya buat chill aja sama temen. Tapi kalau nggak bisa, tapi kalau sebagai seseorang yang di Western imbangi sama serat itu betul. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini ya bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi Impas ya. sampai umur ya average Average, 40. ya. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Nah, kan aku nggak tahu tuh sama umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis buat. Wah ya, karena alpukat itu Tinggi protein itu. Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym loh? Dia chef. Aku Chef tuh? Dia dokter juga. kenapa kayak cek curiga gitu dok? Alkoholik dia dok, Aku alkoholik. mempelajari dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya? Kenapa? Di tes. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL alpukat tuh tinggi banget, bagus. Yang kedua, buah kedua tuh pisang karena tinggi kalium, itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel tuh substitut soalnya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda, karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrient.
Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayur itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pokcai, wortel, pokcai sawi terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Tuh top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih, merah, dua-duanya. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam di Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini Gorengan. mulai kan? Cari-cari. Tes dok. Doang nyompet enggak? Tes emosi dok ini. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Ya. Goreng. Nggak sekalian kol goreng. Tapi kan kok nggak disebut tadi. Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu maumu. Itu mau. Nanya ya. Ini Itu mau. ini kan. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dok. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Nah, bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini ada yang ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Ayolah. Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir naik ya? Iya. Kenapa? Enggak tahu masalah enggak. Tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya makan gitu Nah, aja. di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu-gitu tetap enggak boleh berarti ya. apa? Oh, tahu-tahu ada apa? Enggak nih baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali ya. Ya kan siapa tahu kan? Mungkin dok, Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu dikubur. Enggak gitu. Enggak. Mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Pakai gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus terus cuma minum airnya itu loh. Enggak paham dok. Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuang semua. Itu kalau cuma minum air gulanya itu. Yang kayak Misalnya jeruk bisa begini. apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air doang yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, kayak Blender gitu, nggak Dok. boleh. ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya tok. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat kenapa kok dikasih kadang susu kental manis gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sinit itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, gula pasir. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah ginjal.